Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semela semela wa dzurriyyati wa jannah syaitan salihin wa jalan katul muqarrabin husan illa ba'ali ma'sum krabya. Sallallahu sallam ba'ana wa umatina wa jaddina wa jadd. Wa semasyahina husan illa ma'hatina lasqiya malam talamidin wa sati wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 56. Wa amma ziyaratul mukminin lil kuburi fi ahdihi. Wa amma ziyaratul mukminin utawi ziarahe orang mukmin lil kuburi maring kuburan fi ahdihi ing dalem masane Kanjeng Nabi. Wa taklimu lan oleh ngajari Nabi lahu maring mukminin kaifa yazuruna bagaimana mereka ziarah fasma mongko dengar sapa sira syai'an ing sesuatu mimma saking barang ya dulu yang menunjukkan ala dalika ing atase taklimuhu. Kemarin kita udah disampaikan tentang hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur pada dasarnya boleh. Hadis boleh, hukum boleh itu didasarkan pada ketentuan hadis Nabi. Nabi itu pernah melarang, kemudian memerintahkan. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kalau kita belajar usul fikih, kata perintah yang jatuh setelah larangan itu menunjukkan boleh, tidak wajib. Tetapi dari hukum asal ziarah kubur itu boleh, kemudian bisa berubah menjadi sunnah, bisa juga haram. Nanti melihat konteksnya. Sunnah kalau itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi, ziarah kubur untuk mengambil pelajaran, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Maka ziarah kubur hukumnya sunnah. Tapi ziarah kubur bisa menjadi haram kalau salah niat. Kalau niatnya ziarah kubur untuk meminta ke kuburan, maka menjadi syirik. Itu ziarah kubur. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita ditunjukkan oleh Mbak Ali Maksum tentang hadis-hadis tentang ziarah kubur. Ada banyak hadis yang terkait dengan ziarah kubur. Yang pertama, rawah Bukhari wa Muslim. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis al-mar'ati yang hadis kisah seorang perempuan alladzi kanat yang ono sapa mar'ah iku tazuru ziarah qabra sobiyin ing kuburane seorang anak laha kedue mar'ah wa tabki lan nangis sapa mar'ah walam yanhaha dan tidak melarang sapa nabi ing mar'ah an ziaratin saking ziarah. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini cerita tentang seorang ibu-ibu yang ziarah kubur untuk anaknya. Jadi dia diceritakan punya anak kecil yang meninggal. Kemudian ibu tadi ziarah kubur ke kuburan anaknya dan menangis. Dan Nabi tidak melarang. Seorang ibu yang menziarahi kuburan anaknya dan di kuburan anaknya perempuan tadi menangis. Nabi tidak melarang ibu tadi ziarah. Itu artinya Nabi membolehkan. Nabi hanya mengingatkan wa inna maqala lang ngendika sapa Nabi laha maring imro'ah tadi ittaqi wasbiri. Ittaqi takwa sapa sira wasbiri lan sabar. Nabi hanya mengatakan sabar lho Bu ya, putrane meninggal sing sabar. Tapi Nabi bukan mengatakan enggak boleh ziarah kubur, enggak. Ya biasa aja, Nabi hanya mengingatkan sing sabar, wong ditinggal putranya kan sedih itu biasa. Tapi perlu sabar. Tapi Nabi tidak melarang perempuan tadi ziarah kubur anaknya. Itu menunjukkan Nabi tidak melarang dan membolehkan. Faqala lan ngendika sapa Nabi maring mar'ah as-sabru utai kesabaran iku intasat matil ula. Ketika kejadian pertama. Maksudnya adalah kita itu sabar itu ketika ada pertama putrane mati, itu kita sabar.
Kalau sudah lama meninggal kan mestinya kita sudah tahes. Tahes itu. Tahes ya, bahasa Malang. Yes. Tahes itu kuat, lebih tahan banting. Kalau sudah lama ditinggal mati putranya kan kita sudah lebih kuat secara psikologis. Nah, mestinya begitu. Udah ditinggal mati lama masih nangis, itu berarti kita perlu belajar sabar. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang kasus perempuan yang ziarah kubur putranya. Yang kedua, ini hadis kedua, warawa lan meritakan sapa Muslim, ya, dalam hadis Muslim, kalau tadi Bukhari Muslim, sekarang Muslim saja. Annahu sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi kuyu alimu, ngajari sapa nabi as-sahabata ing sahabat idza kharaju nalikane keluar sapa sahabat ilal makobiri untuk kuburan. Kalau kejadian pertama Nabi memenuhi ngajari orang yang perempuan ibu-ibu tadi. Kalau yang hadis kedua Nabi ngajari sahabat bagaimana etika ziarah kubur. Ayakulu yang ngucap sapa sahabat. Nabi mengajari gini, kalau kita ziarah kubur, masuk kuburan maksudnya, itu ada salam yang kita perlu lakukan. Salamnya yang diajarkan Nabi ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini kalau salamnya agak beda toh. Kalau kita ketemu teman, assalamualaikum saja. Kalau kita sholat, mengakhiri sholat dengan assalamualaikum juga. Kalau sholat jenazah, salamnya sampai akhir biasanya. Jadi kalau kita khusus sholat jenazah, biasanya salamnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kanan kirinya sampai akhir. Nah, kalau kita masuk kuburan, ziarah kubur, begitu masuk gerbang kuburan, maka kita juga menyampaikan salam. Salamnya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Apa mereka mendengar? Kata Nabi, mereka mendengar dan mereka menjawab salam kita. Hanya kita tidak mendengar. Karena kalau sampai kita mendengar, Anda yang kabur, gitu kan? Mereka mendengar salam kita dan mereka menjawab salam kita. Hanya kita tidak mendengar suara mereka. Karena itulah kita oleh kanjeng Nabi. Jadi ketika Nabi ngajari para sahabat, kalau mereka masuk kubur, ziarah kubur harus salam. Dengan salam seperti ini, itu berarti para sahabat itu ya biasa ziarah kubur. Karena tidak mungkin Nabi ngajari salam ketika masuk gerbang kubur, kalau sahabat tidak melakukan ziarah kubur. Dan itu juga menunjukkan Nabi tidak melarang ziarah kubur. Masih ada. As'alullaha lana walakum al-afiyata. Ditambah ini. Insyaallah bikum lahikun. As'alullaha lana walakum afiyah. Assalamualaikum ahlal diyar ahli kubur minal mu'minin wal muslimin wal muslimat. Da inas dunia kita insyaallah bikum lan sira iku lahikun bakal nyusul. Insyaallah kita juga akan meninggal. As'alu minta sapa kita Allah ing Allah lana untuk kita walakum lan untuk kalian al afiyata ing kebaikan. Salamnya adalah sampai sini. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Naam kanat naam bener kanat ono apa ziaratul kuburi, ziarah kubur iku manhiyan, pernah dilarang. Anha saking ziarah kubur fi sadril Islam, di awal Islam. Di awal Islam Nabi memang pernah melarang ziarah kubur. Tetapi kemudian kita masih ingat ada hadis sahih yang Nabi kemudian mengkoreksi statement beliau. Beliau mengatakan, nahaitukum an ziaratil kubur. Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruha. Sekarang silakan ziarah. Nah, itu hadisnya sahih. Nah, dulu di awal Islam, benar di awal Islam itu pernah Nabi melarang. Tapi kemudian diperbolehkan. Wa nasu halai utai manusa iku qoribu ahdin.
masa yang dekat bijahiliyatin, kelan masa jahiliyah. Jadi ziarah kubur itu dilarang dulu awal Islam ketika masyarakat masih jahiliyah, karena akan dikhawatirkan keliru ziarah kubur nanti minta ke kuburan, padahal bukan. Sumanusikho, kemudian dinaseh, ngerti dinaseh ya, diganti, hukumnya diganti. Kalau yang syariah kan ada toh pelajaran kuliah nasih mansuh dalam hukum Islam. Kita mengenal nasih mansuh. Nasih mansuh itu ketentuan hukum yang lama dikoreksi, kemudian disesuaikan dengan hukum baru. Itu nasih mansuh. Di dalam undang-undang itu ada. Undang-undang merevisi sebelumnya. Dalam hadis juga ada. Nabi beberapa kali mengkoreksi pendapat beliau sendiri hadisnya. Karena konteksnya yang sudah berubah. Bukan hanya hadis, Al-Quran pun juga ada konsep nasih mansuh. Ziarah kubur juga sama. Sumanusikho. Kemudian dinasah apa dzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan ziarah kubur tadi dinasah dengan qaul. Jadi nasahnya ziarah kubur itu satu dengan ucapan Nabi. Salah satu yang terkenal adalah nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Itu berarti Nabi mengganti dengan ucapan, nasahnya dengan ucapan. Yang kedua, wabi fi'lihi, dan dengan perilaku Nabi. Jadi Nabi itu menasah perilaku larangan ziarah kubur tadi dengan ucapan beliau yang pertama, yang kalau ucapan banyak hadisnya. Kemudian yang kedua bukan hanya ucapan, Nabi juga membuktikan dengan perilakunya. Ama fi'luhu, anapun utai perilaku ini Nabi, iku fakot sami'ta, teman-teman telah mendengar sapa sira. Perilaku Nabi ziarah kubur, kita kemarin sudah disampaikan. Riwayat, salah satunya riwayat dari Sayyidah Aisyah. Nabi itu kalau pas beliau bermalam di rumahnya Sayyidah Aisyah itu cerita pada kita, Nabi sering ziarah di Baqi itu menjelang subuh. Jadi kalau kita ikut sunnah Rasul, ziarah makam itu sebelum subuh, bukan sore. Karena Nabi itu ziarah kuburnya malam, sebelum subuh ke ziarah ke Baqi. Kalau Sayyidah Fatimah itu sering ziarah kubur. Yang diziarahi Sayyidah Fatimah itu ketika itu yang sering adalah makamnya Hamzah, pamannya. Hamzah pamannya Nabi itu yang mati perang Uhud. Ketika perang Uhud beliau wafat ditikam oleh seorang budak utusannya Hindun, bukan nama Hindun ya di sini. Hindun itu istrinya siapa? Muawiyah ya, yang kemudian karena Hindun itu bukan hanya mengutus budaknya untuk membunuh Hamzah, bahkan ketika Hamzah sudah mati oleh Hindun di jantungnya diambil, kemudian perilakunya nggak bagus. Karena itulah kemudian Nabi sampai ketika Hindun sudah masuk Islam, kalau Nabi ketemu Hindun, beliau mengatakan, jangan sering ketemu saya, itu mengingatkan saya pada perilakumu dulu, ketika kamu membantai pamanku Hamzah. Sayyidah Fatimah itu sering ziarah ke makamnya Hamzah kalau Jumat sore, habis asar. Karena makam di Uhud itu tidak jauh dari Madinah. Itu Nabi. Itu salah satu perilaku Nabi. Nabi sering diriwayatkan ziarah kubur sendiri. Putrinya Sayyidah Fatimah juga begitu. Salah satu istri beliau Sayyidah Aisyah juga ziarah kubur. Wa amma qauluhu, itu beberapa perilaku Nabi yang menunjukkan beliau juga ziarah kubur. Wa amma qauluhu, anapun ucapan Nabi, bahwa iku kuntu. Salah satu ucapan Nabi ini, hadis ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kuntu ana sapa ingsun naiku nahaitukum, pernah melarang sapa ingsun kum ing sira an ziyaratil kuburi, saking ziarah kubur. Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Nabi
mengakui itu, pernah melarang. Tapi fazuruha, tapi sekarang fazuruha, moko ziarah sapa sira. Faqat udzina, hadisnya panjang. Faqat udzina, teman-teman sudah diizinkan di Muhammadin untuk Muhammad, maksudnya Allah membolehkan fi ziarati qabri ummihi, yang dalam ziarah kubure ibuke. Nabi pernah ziarah ke makam ibunya. Siapa ibunya Nabi? Siti Aminah. Nabi pernah ziarah kuburan makam ibunya. Karena itu fazuruha, mongko ziarah sapa sira ha ing kubur. Fa innaha, kenapa kemudian Nabi membolehkan ziarah kubur? Fa innaha krana ziarah kubur iku tuzakiru, bisa mengingatkan al akhirata ing akhirat. Itu alasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, wa Hakim. Artinya yang meriwayatkan hadis ini banyak dan ini sahih. Wa fi hadisin akhar, itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain. Hadis yang lain terkait dengan ziarah kubur, wa fi hadisin akhar akhrajahu, ngendika hu ing mengeluarkan hu ing hadis sapa Al-Hakim. Ada hadis lain begini, fazuru mongko ziarah sapa sira al-kubura ing kuburan. Nabi dalam hadis Al-Hakim malah lebih eksplisit lagi. Fazurul kubura, ziarahlah ing kuburan, fa innaha, karena ziarah kubur iku tuzakiru, bisa mengingatkan al akhirata ing akhirat. Nabi berarti hadis tentang ziarah kubur banyak. Yang pertama dari Muslim, ini dari Bukhari, dari Dawud, dari Tirmidzi dan yang lain. Wakana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku yazuru, ziarah sapa Kanjeng Nabi kubura syuhada'i Uhud ing kuburane syuhada Uhud. Nabi sendiri diriwayatkan di sini sering ziarah ke Uhud. Kalau Anda nanti biasanya umroh, kalau umroh kan kita diajak tur, salah satunya ke makam Uhud. Hanya sekarang makam Uhud itu di pagar besar. Pagarnya dulu ada dikasih gini aja, kawat, sehingga kita bisa melihat. Sekarang kuburan Uhud ditutup. Jadi kawatnya ditutupi dengan ini, apa itu kan? Kayak glass gitu ya, tipis itu, sehingga kita nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa melihat ke dalam. Tapi kalau Anda bisa ngintip, ada beberapa lubang yang dibuat oleh jamaah kita biasanya. Kita bisa mengintip mana kuburannya Hamzah, mana kuburannya ini masih kelihatan. Itu ada yang dulu beberapa abad, Anda bisa melihat cukup viral di informasi. Kuburan Uhud itu pernah longsor karena banjir. Ketika longsor dan banjir itulah sebelum dipagar, itu beberapa jenazah itu muncul karena longsor. Jadi akhirnya beberapa jenazah tampak, dan jenazah itu masih seperti baru wafat karena luka di tubuhnya masih seperti baru kejadian. Banyak tuh kasus itu, orang-orang, karena salah satu jenazah yang tidak akan rusak adalah orang yang mati syahid. Itu jenazahnya tidak akan rusak. Yang kedua, orang yang biasa baca salawat. Orang yang sering baca salawat pada Nabi dijamin jenazahnya tidak akan rusak. Yang ketiga, yang paling hebat adalah hafidhul Quran. Orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, itu dijamin nggak akan rusak. Kalau Anda bisa melihat dalam sebuah riwayat, ketika ada orang yang hafid itu wafat, dalam tanah yang makan jenazah itu, kayak semut dan yang lain, itu tidak berani makan daging orang yang hafidhul Quran. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak makan jenazah itu? Dia mengatakan, bagaimana saya bisa makan jenazah itu?
di dalam tubuhnya ada ayat Al-Quran, ada kalamullah, sehingga kemudian mereka terjaga. Kalaupun kita tidak hafid, marilah kita biasakan membaca Al-Quran. Semoga di dalam diri kita, di dalam darah kita, itu ada ayat Al-Quran. Itu kan, Anda bisa lihat bulan Ramadan itu hebat, disebut sebagai bulan yang mulia. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril itu disebut Sayyidul Malaikah. Kenapa? Karena beliaulah yang menurunkan Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad itu kenapa hebat? Kenapa disebut Sayyidul Mursalin? Karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Anda bisa bayangkan, kalau kita di dalam diri kita ada ayat Al-Quran. Marilah kita biasa baca Al-Quran, semoga darah kita, diri kita, apapun yang ada di dalam diri kita, itu ada ayat Al-Quran. Itu harus kita lakukan. Nah, ini kembali ke sini, Kanjeng Nabi itu biasa ziarah kubur Uhud. Wa kuburo ahlil baqi, dan kuburan ahlil baqi. Baqi yang kemarin udah kita jelaskan. Beliau kalau ke Baqi biasanya kalau enggak Jumat sore, malam sebelum subuh. Kalau malam sebelum subuh itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kalau yang Kanjeng Nabi ke Baqi sore itu riwayat dari yang lain, dari hadis lain. Wa yusallimu, dan memberi salam sapa Nabi alaihi mengatasi Baqi. Wa yat'u, lan mendoakan sapa Nabi lahu maring ahli Baqi bima kalan barang takodama yang telah lewat. Doanya tadi assalamualaikum ala diyar dan seterusnya. Wahtulifa. Nah, sekarang selesai. Itu hadis-hadis tentang ziarah kubur. Sekarang bagaimana tentang perempuan? Boleh enggak perempuan ziarah kubur? Wahtulifa lan terjadi perbedaan pendapat fi ziaratin nisa'i ing dalem ziarah perempuan lil kuburi maring ahli kubur. Faqala mongko ngendika sapa jamaatun, sekelompok orang, satu kelompok min ahli ilmi bikarohatiha. Para ulama berbeda pendapat tentang perempuan ziarah kubur, hukum perempuan untuk ziarah kubur. Sebagian orang mengatakan bikarohatiha, hukumnya makruh. Nanti kalau Anda ngaji, masih ingat dulu ngaji Nidhamul Usrah, ini baru semua, sebagian yang sudah lama, kelompoknya Anis dan yang lain. Boleh enggak, Syekh Maliki dalam Nidhamul Usrah mengatakan, boleh enggak perempuan ziarah kubur sepanjang dia bisa menahan emosinya, tidak pingsan di kuburan, maka boleh. Kalau Anda kan enggak akan pingsan toh. Masa ndelok kuburan bapaknya pingsan? Malah mantannya mungkin. Ndelok mantannya pingsan di kuburan mantan gitu. Tapi yang jelas Imam Syekh Maliki mengatakan perempuan itu dimakruhkan ziarah kubur kalau dia sampai tidak bisa menahan emosinya. Kayak perempuan tadi yang diriwayatkan dalam hadis, yang kuburan anaknya kemudian nangis gak mari-mari. Nah, itu kemudian menjadi makruh. Tapi kalau kita bisa menahan emosi dan tidak ada masalah, malah bisa mengambil pelajaran dari ziarah kubur, maka boleh. Di karohatiyah karohata tahrim. Ada yang menghukumi makruh, makruh yang dekat haram. Au tanzihin, utawa makruh yang boleh. Li hadisi Abu Hurairah, berdasarkan hadisi Abu Hurairah, anna nabiyya ana Rasulullah SAW ku la'ana ngelaknati sapa Nabi zawaratil kuburi ing para perempuan yang ziarah kubur. Ini satu pendapat. Nah, sekarang pendapat yang lain, wa dhahabalan berpendapat sapa ala aksarun, sebagian besar. Nah, tadi sekelompok orang, jadi kita harus paham. Untuk perempuan yang ziarah kubur, sebagian ada yang menghukumi makruh, sebagian. Tapi mayoritas ulama berpendapat ilal jawazi, maring boleh. Jadi mayoritas ulama membolehkan perempuan ziarah kubur idza aminat,
nalikane aman opal fitnatu fitnah, selama tidak ada masalah. Sekarang saya kira perempuan lebih tahes, lebih kuat. Kalau cuma ziarah kubur aja nggak masalah. Wastadalu langgai pendapat, kalau yang melarang, pendapat yang memakruhkan ziarah kubur untuk perempuan, dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Kalau pendapat mayoritas ulama yang membolehkan ziarah kubur untuk perempuan, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Sayyidah Aisyah. Kalau kita belajar tahrid hadis, hadis yang membolehkan ziarah kubur untuk perempuan itu diberikan oleh Muslim, dan itu lebih kuat daripada hadis yang melarang ziarah kubur untuk perempuan. Wastadalu bima rawahu Muslimun an Aisyah qalat. Kenapa mayoritas ulama itu membolehkan ziarah kubur? Karena putri-putri Nabi sendiri juga ziarah kubur. Sayyidah Aisyah ziarah kubur, Sayyidah Fatimah ziarah kubur. Bahkan kalau Anda lihat riwayat Sayyidah Aisyah itu yang wafat duluan adalah suami beliau, Kanjeng Nabi, yang dimakamkan di masjid. Sayyidah Aisyah itu sering ziarah kubur ke makamnya Nabi. Ketika ke makam Nabi, begitu masuk makam, Sayyidah Aisyah itu kalau dalam riwayat sering kemudian membuka kerudungnya. Jadi nggak pakai kerudung, kerudungnya dibuka kayak Anda kalau di kamar. Kemudian mendoakan dan seterusnya. Ketika di belakang makam Nabi itu dikuburkan abah beliau, Abu Bakar. Beliau masih sering ziarah kubur dan kebiasaan membuka kerudung itu dilakukan. Tapi begitu Umar bin Khattab kemudian dikuburkan di belakang Abu Bakar, sejak saat itu Sayyidah Aisyah tidak pernah buka kerudung. Kemudian ditanya, kenapa Anda sekarang tidak pernah buka kerudung? Kalau dulu begitu masuk makam Anda buka kerudung. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Luar biasa beliau. Beliau mengatakan gini, dulu ketika Nabi yang dikuburkan saya buka kerudung karena di situ suamiku dan saya halal buka kerudung karena suami. Kemudian setelah itu Abu Bakar dikuburkan di situ, maka saya juga buka kerudung karena di situ yang dikuburkan adalah abahku, yaitu Abu Bakar. Tapi begitu Umar ada di situ, Umar itu mahramku, bukan mahramku, maka saya tidak berani buka kerudung. Coba, hebat toh. Sampai sudah wafat aja loh, beliau masih menjaga etika. Karena yang dikuburkan itu salah satunya Umar. Dan Umar itu bukan mahramku, maka saya tidak akan buka kerudung. Ini menjaga, coba hebatnya para istri Nabi, menjaga diri dari sesuatu yang tidak etis. Padahal gak ketemu orang toh, hanya ketemu makamnya. Tapi makamnya itu makam bukan mahramnya, itu sampai segitunya. Karena itulah kita berusaha untuk menjaga diri untuk itu. Itu Sayyidah Aisyah. Di sini diriwayatkan Sayyidah Aisyah itu pernah ikut Nabi ziarah kubur, bahkan kemudian Sayyidah Aisyah bertanya begini, qalat kaifa aqulu. Sayyidah Aisyah mengkonfirmasi ke Nabi, kaifa aqulu, bagaimana ngucap sapa ingsun ya Rasul, idza zurtu, nalikane ziarah sapa ingsun al kubura ing kuburan. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, kalau saya ziarah kubur sendiri, maka apa yang harus saya ucapkan? Maka kemudian Nabi menjawab, qala jawab sapa Nabi, uli ngucapo sapa sira assalamualaikum ala diyar, seterusnya. Jadi artinya Sayyidah Aisyah itu juga ziarah kubur dan oleh Nabi tidak dilarang. Nabi malah ngajari, kalau kamu ziarah kubur, doa yang kamu baca ini loh. Itu kan berarti Nabi tidak keberatan. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi fa'na rabbi faqihna wa qa'alana wa qarabati latan. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi fa'na
فقهنا وفقه علينا وقرابتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.